your goal is not enough. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Nah, hari ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran online kita. Yang akan Bapak bahas hari ini yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, tolong kalian tonton videonya sampai habis dan kalian pelajari dengan baik-baik, oke? Oh iya, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya akan membahas dulu soal evaluasi yang telah diberikan di video sebelumnya oleh Bu Titi. Itu di link di atas ya. Nah, sekarang akan Bapak bahas soal-soal berikut. Oke, yang pertama, suatu topik yang dibahas pada suatu teks itu disebut dengan gagasan pokok. Yang kedua, uraian atau informasi tambahan pada suatu teks itu disebut dengan gagasan pendukung. Yang ketiga, tuliskan 3 cara untuk menemukan gagasan pokok pada suatu teks. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, itulah pembahasan dari soal-soal sebelumnya. Sekarang kita saksikan video pembelajaran selanjutnya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran online kita lagi. Hari ini akan saya bahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, masih ingatkah kamu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu bacaan? Nah, untuk mengingatkan kalian kembali, di sini akan saya jelaskan kembali pengertian dari gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tentang gagasan pokok. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Kemudian, gagasan pendukung itu adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak di kalimat penjelas. Nah, itulah tadi pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam suatu diagram. Nah, ini cara-cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Cara yang pertama yaitu bacalah paragraf dengan seksama. Cara yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Cara ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf tersebut. Cara yang keempat, gagasan pokok itu adalah intinya dan itu dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Nah, cara yang kelima, gagasan pendukung itu adalah cabang-cabang dari gagasan pokok. Ini dapat ditulis di bagian samping atau bawah bagian gagasan pokok. Nah, sekarang ini Bapak berikan contoh gambar sebuah diagram. Silakan diperhatikan. Nah, itu adalah contoh diagram ya anak-anak. Nah, kalian sudah lihat bagaimana bentuk diagram itu. Pertanyaannya, apa itu diagram? Nah, diagram itu adalah grafik atau gambar yang berisi keterangan yang menjelaskan mengenai sarana, prosedur, atau kegiatan yang biasa dijalankan suatu sistem. Nah, sekarang Bapak berikan suatu contoh sebuah paragraf. Nah, bisa kalian baca. Ini ada paragrafnya. Sekarang kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ke dalam bentuk diagram. Gagasan pokok dari teks yang tadi itu adalah Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Kemudian kita tentukan gagasan pendukung yang pertama, yaitu
Keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Kemudian yang kedua, bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, gagasan pendukungnya yaitu bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Nah, di sini Bapak berikan suatu contoh sebuah teks. Nah, bisa kalian baca. Nah, dari teks tersebut kita akan menentukan gagasan pokoknya dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Nah, itu adalah contoh menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Nah, sekarang akan Bapak lanjut tentang membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Kamu tentu sudah pandai menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Nah, peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan dalam membuat ringkasan. Nah, berikut langkah-langkahnya. Pertama, bacalah teks dengan seksama. Kedua, gunakan kalimat tanya. Kalimat tanyanya apa saja? Yaitu pertama, apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Nah, yang ketiga, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Yang kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasa kita sendiri. Kemudian urutkan peristiwa sesuai dengan isi teks yang sebenarnya. Dan yang ketujuh, gunakan kalimat yang ringkas dan hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Nah, itu tadi video pembelajaran kita pada hari ini. Terus belajar, jaga kesehatan kalian, dan jangan patah semangat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Pulling out the coupe at the light.